kalau kita lihat ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Pertama, yanhadu, ya, bicara akan bangkitnya manusia itu seperti apa. Kemudian ada pemikiran, kemudian ada perubahan pemikiran, ada mafahim, dan ada suluk. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah itu bab ini beliau fokusnya sebetulnya ke bagaimana membangkitkan manusia. Sehingga beliau katakan langsung di kesimpulan di sini, baru penjelasannya di belakang. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan. Manusia akan bangkit dikarenakan apa-apa yang ada pada dirinya, yakni berupa pemikiran tentang kehidupan, alam semesta dan manusia, wa an alaqatiha jami'iha bima qablal hayatid dunya wa ma ba'daha, tentang hubungan, ya, ketiganya ini, hidup, alam semesta dan manusia, hubungannya dengan sebelum kehidupan dunia dan setelah kehidupan dunia. Ada tiga dimensi, ya, masa sebelum dunia apa, dunia ini untuk apa, dan setelah dunia nanti akan ada apa. Ini kata beliau. Nah, ini kan menyisakan pertanyaan, ini perlu kita nanti bahas. Kok bisa begitu? Setelah itu, kalau ini sudah clear, baru masuk ke sini. Bahkan la budda min taghyiri fikril insanil hadir, taghyiran asasiyan syamilan. Maka mestilah, ya, ada perubahan pemikiran manusia sekarang ini dengan perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Kemudian wa ijadi fikrin akhar lahu hatta yanhadha. Kemudian mengadakan atau mewujudkan pemikiran yang lain hingga dia betul-betul, ya, akan bangkit. Alasannya ini li'anal fikra huwa alladzi yujidul mafahima 'anil asya'i wa yurakizu hadhil mafahim. Karena sesungguhnya pemikiranlah yang akan mewujudkan pemahaman tentang sesuatu dan akan mengokohkan atau menancapkan mafahim ini. Apa kaitannya mafahim? Nah, kaitannya dengan suluk. Wal insanu yukayyifu sulukahu fil hayat bihasabi mafahimihi anha. Manusia itu akan melakukan perbuatannya, membentuk perbuatannya dalam kehidupan itu sesuai dengan mafahimnya tentang kehidupan itu. Jadi ini hal krusial di kitab ini, perlu diulas. Makanya kalau memilih paragraf ini bisa jadi satu pertemuan itu satu paragraf, tidak cukup sekedar 15 menit. Banyak kitab judulnya hanya menjelaskan An-Nahdhah ini. Sehingga kalau ini saya pernah bikin slide dulu, ya. Yang namanya bangkit itu, mungkin kan orang nanti mikir, ya, bangkit itu harus pendidikan, harus pinter. Bangkit itu harus ekonominya dimajukan. Bangkit itu harus akhlaknya. Sehingga di bagian awal ini masih belum clear kalau orang mikirnya begitu. Ini kenapa harus pemikirannya, nanti pikirannya apa? Harus pinter saja. Nah, yang dimaksud apa di sini? Nah, kalau kita lihat ini mungkin definisi yang bisa disepakati bersama. Kalau kita mau membahas sesuatu, sepakati dulu berpijaknya dari mana. Kalau masih mikirnya ini nanti harus teknologi, ini harus akhlak, harus ini, titik tekannya berbeda, tidak akan ketemu. Diklirkan dulu bagian itu. Ya, kata Hafidz Sholeh di dalam kitab An-Nahdhah, ya. An-Nahdhah itu hiya intiqalu ummatin au sya'bin au fardin min halin ila halin afdal. Berpindahnya atau berubahnya suatu umat atau bangsa atau individu dari satu kondisi menuju kondisi yang lebih baik. Nah, kalau ini insya Allah sepakat. Bangkit itu harus berpindah, berubah menjadi yang lebih baik. Nah, yang lebih baik itu bagaimana? Nah, ini jadi problem, harus disatukan juga. Kalau tadi sudah disinggung dari berbaring menjadi duduk, dari duduk menjadi berdiri, itu kan bangkit secara fisik. Apakah berdiri lebih baik daripada berbaring atau duduk? Kan tidak jelas di situ. Kalau ini lebih baik, ini insya Allah semua sepakat. Nah, inti lebih baik itu, inti bangkit di sini kan ada tadi kemajuan dan peningkatan atau al-irtiqa wal irtifa. Ada itu. Kalau orang kampanye pasti begitu, maju meningkat. Nah, tinggal kita lihat, kita clearkan standarnya apa.
Mal asasul ladzi taqumu alaihin nahdah. Apa dasar yang kebangkitan itu berdiri di atasnya? Apa sih sesuatu yang membangkitkan itu? Nah, ini yang di paragraf awal tadi mesti dikelirkan. Dasarnya apa? Nah, itu bisa kita ukur dulu dari berbagai macam barang yang ada di sekitar kita. Ini ada burung merpati misalnya. Ini burung tekukur. Sama-sama burung itu standar mana yang lebih baik itu berbeda. Kalau burung merpati atau burung dara, maka standar bagus hendaknya itu asal gemuk, nah itu yang lebih baik. Tapi kalau perkutut misalnya, dia bukan besar kecilnya tapi suaranya. Jadi standarnya berbeda. Kemudian kalau mobil standarnya bagus hendaknya itu yang paling esensial kan adalah kemampuan mesin, bukan bentuknya, bukan catnya, bukan mengkilap apa ndaknya. Sehingga kalau kita mau memperbaiki bikin mobil yang bagus, mesinnya harus menjadi perhatian utama. Nah, sekarang kalau manusia apanya? Nah, ini yang bisa kita ajak berpikir ke situ. Manusia ini bangkit apanya yang menjadi hal paling mendasar, paling menjadi titik fokus mau memperbaiki manusia itu di apanya. Ini kita bisa lari dulu ke sini. Yang jelas manusia itu dia tidak terletak nilainya pada pertama berapa banyak hartanya. Sehingga ini nanti kan ke ekonomi. Bagus enggak secara ekonomi. Enggak. Walaupun itu penting. Seberapa mulus kulitnya sehingga enggak perbaikan fisik. Seberapa gagah cantik fisiknya, seberapa merdu suaranya, ini perkutut nanti. Manusia itu perkutut seperti itu. Namun manusia itu bagus hendaknya itu diukur dari tingkah lakunya, perilaku. Nah, baru kita lihat ke slide awal tadi. Slide awal ini. Nah, suluk perilaku. Perilaku sebetulnya yang menjadikan manusia baik enggak itu. Perilaku dalam arti lain ya ketakwaannya. Ketakwaan itu kan muncul kelihatan dari tingkah lakunya. Ini mohon maaf agak saya jelasin lagi sedikit. Putus, Ustaz. Nggih. Diambil alih. Dia sudah masuk. Putus anunya. Saya kira habis anunya tadi. Nah, ini bisa kita jelasin di sini. Lebih. Nah, jadi manusia ini bangkit hendaknya itu bagus hendaknya dilihat perilakunya. Perilaku manusia itu terjadi karena apa? Manusia itu punya yang namanya Allah ciptakan hajatul udwiyah, kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Jadi orang berbuat itu karena ada Allah bikin kebutuhan jasmani dan naluri. Yang ini mendorong pemenuhan. Ada naluri beragama, ghorizatut tadayun, ingin beribadah, ingin mensucikan sesuatu. Dorongan pemenuhan. Dari dorongan pemenuhan ini manusia berpikir, ini saya mau begini, ingin makan, ingin kawin dan sebagainya, mikir. Berpikir ini pembahasannya bisa dijelasin bisa ndak, tapi yang jelas berpikir ini ya perlu adanya informasi ya tentang objek yang difikirkan, ya, fakta yang difikirkan, indera yang berfungsi dan otak yang mengaitkan itu. Berpikir itu begini, yang kita anggap berpikir itu kalau realitasnya terindra, yang di objek berpikirnya. Dari berpikir itu dia akan muncul mafahim, pemahaman tadi. Mafahim ini dia sudah menilai ini baikkah, burukkah, ini bisa dilaksanakan atau enggak. Ini dipengaruhi oleh landasan berpikir. Landasan berpikir itu ya akidah itu nanti. Iman itu di sini. Ketika dia mikir nanti dia mengatur pemahamannya, kecenderungannya, ya. Di sini muyul atau kecenderungan. Baru kalau dia mikirnya ini baik, benar, landasannya betul, perilakunya akan mengikuti apa yang dia fahami. Nah, ini yang dijelaskan tadi, wal insan yukayyifu sulukahu. Manusia itu akan mengatur atau melakukan suatu perbuatannya ya, dikaitkan dengan mafahim. Karena itulah maka yang menjadi poin orang mau perilakunya bagus supaya perubahannya itu betul-betul mendasar, mantap, ndak ikut-ikutan. Yang menentukan ini berpikirnya benar, landasannya benar, baru perilakunya bagus. Memperbaiki perilaku, perbaiki ini pemikirannya. Nah, ini baru yang di
paragraf awal tadi dikatakan yang mendasar itu adalah pemikiran manusia itu tentang hidup, alam semesta dan manusia itu sendiri. Memahami hidup itu loh, mikir tentang ini penting. Untuk apa? Mengubah perilaku. Supaya perilakunya berubah, ya dirubah pemikirannya itu. Saya di lapas itu ada orang kita ajak untuk berhenti narkoba, ya. Dia 3 kali masuk, itu mikirnya dia menganggap itu jalan yang telah Allah pilihkan. Jadi pengedar ini, ya, Allah tutup jalan yang lain, Allah mudahkan jalan ini. Kalau mikirnya begitu, tidak akan berubah dia. Suluknya akan dipengaruhi oleh itu. Sehingga keluar nanti masuk lagi. Supaya bisa berubah, pikirannya ini adalah hal yang dilarang, dilaknat oleh Allah, merusak generasi. Di akhirat akan menjadi penyesalan dan sebagainya. Pemikiran itu merasuk ke dalam dirinya, dia akan berhenti. Ada satu nabi itu yang begitu dia. Sudah belasan tahun mengonsumsi narkoba, paham dia, walaupun ada efek putus obat, ya, withdrawal syndrome, pusing kalau ndak pakai itu, sakit kepala, rasa mau pecah kata dia. Tapi karena dia paham, dia tahani itu. Bahkan suruh minum pakai narkoba sedikit saja dia ndak mau. Kenapa? Sudah ini hukuman bagi saya yang sudah terjatuh pada keharaman, sekarang saya tahani sakit ini. Berhenti 3 bulan dia merasakan sakit karena putus obat itu, berhenti. Jadi suluknya berubah karena pemahamannya begitu tadi. Sakit dia tanggung ini sebagai bentuk ini mudahan menggugurkan dosanya yang telah lalu, ya, memakai obat berbelas tahun itu. Sementara yang lain tadi beberapa kali itu masuk, dia merasa itu sudah Allah pilihkan. Tidak berubah.